Pagi itu, langit tampak jernih. Awan putih berarak perlahan di atas jalanan kota yang masih sepi. Udara segar menyapa wajah setiap orang yang melangkah keluar rumah. Di dalam sebuah mobil keluarga, seorang ibu duduk di kursi depan bersama dua anaknya yang masih kecil, Kabi dan Bika. Mobil itu melaju pelan melewati deretan pepohonan dan rumah-rumah penduduk. Suasana di dalam mobil terasa tenang, hanya sesekali terdengar percakapan ringan di antara mereka. Kabi menatap keluar jendela, melihat pepohonan yang berbaris di pinggir jalan. Ia mendesah kecil. "Ibu, sebenarnya kita mau kemana?" Dari tadi yang terlihat hanya pohon dan jalan panjang. Suaranya terdengar sedikit bosan. Ibu tersenyum lembut, menoleh sebentar ke arah mereka lalu berkata, "Hari ini, kita akan mengunjungi sebuah panti asuhan di pinggir kota. Ibu perlu menulis artikel tentang kegiatan mereka. Setelah itu baru kita mampir ke taman bermain seperti yang dijanjikan." Mendengar kata panti asuhan, keduanya saling berpandangan. Mereka belum pernah datang ke tempat seperti itu sebelumnya. Dalam hati kecil mereka, terselip rasa ingin tahu, bagaimana rasanya hidup bersama banyak anak lain, tanpa orang tua di sisi. Mobil pun terus melaju, meninggalkan pusat kota dan menuju ke arah yang lebih sepi, di mana jalan mulai menyempit dan pepohonan lebih rapat. Setibanya di sana, suasana terasa berbeda. Bangunan panti asuhan tampak sederhana namun bersih. Di halaman, beberapa anak sedang bermain bersama. Tawa mereka terdengar riang, meski sebagian pakaiannya tampak lusuh. Ibu turun dari mobil dengan senyum ramah, disambut oleh seorang pengelola panti. Ia kemudian berpamitan pada anak-anaknya untuk melakukan wawancara. "Kalian boleh bermain di halaman belakang, tapi jangan jauh-jauh, ya," pesan ibu lembut. Kabi dan Bika berjalan pelan menuju halaman belakang. Di sana, beberapa anak sedang bermain petak umpet. "Siapa yang mau main bersama kami?" teriak salah satu anak dengan semangat. Bika tersenyum dan mengangkat tangan, "Aku mau." Mereka pun mulai bermain bersama. Tawa mereka menyatu, tanpa sekat perbedaan. Namun di antara keramaian itu, Bika melihat seorang anak perempuan kecil duduk sendirian di bawah pohon. Wajahnya lembut, rambutnya diikat dua, dan di tangannya ada sebuah boneka lusuh dengan pakaian yang sudah sobek. Bika menghampirinya perlahan. "Halo, namamu siapa?" tanya Bika dengan ramah. "Aku Lumi," jawab gadis kecil itu pelan sambil menatap bonekanya. "Kamu tidak ikut bermain?" Bika kembali bertanya. Lumi menggeleng pelan. "Aku lebih suka bermain dengan boneka. Ini hadiah dari ibuku dulu," katanya dengan suara yang nyaris berbisik. Bika menatap boneka itu. Warnanya pudar, jahitannya sudah lepas di beberapa bagian. Namun dari cara Lumi memegangnya, terlihat jelas bahwa boneka itu bukan sekadar mainan, itu kenangan yang dijaga sepenuh hati. Bika terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Bonekanya memang sudah rusak, tapi kamu tetap menyayanginya ya?" "Iya," jawab Lumi sambil tersenyum kecil. "Karena ini satu-satunya benda yang mengingatkanku pada ibu." Ucapan sederhana itu membuat Bika tertegun. Di usia sekecil itu, ada anak yang sudah kehilangan kasih seorang ibu. Ada rindu yang tak bisa dijelaskan, tapi tetap disembunyikan di balik senyum polos. Tak lama kemudian, suara ibu memanggil dari depan. "Bika, Kabi. Kita mau pulang." Bika menatap Lumi dengan sedikit berat hati. "Aku harus pergi, Lumi." "Sampai jumpa, ya." Lumi melambaikan tangan sambil tersenyum lembut, "Selamat jalan." Dalam perjalanan pulang, Bika lebih banyak diam. Pikirannya masih terbayang wajah Lumi dan boneka lusuh yang dipeluknya erat. Hatinya terasa hangat sekaligus sedih, seperti ada sesuatu yang baru ia pahami, tapi belum bisa diungkapkan. Setelah beberapa waktu, mereka berhenti di sebuah minimarket kecil.
Ibu membeli 2 botol susu dan memberikan uang kepada kasir. Ketika kasir mengembalikan uang kembalian, ibu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, untuk Bapak saja kembaliannya." Kasir tampak terkejut, lalu tersenyum haru. "Terima kasih banyak, Bu. Semoga rezeki ibu selalu dilancarkan." Bika yang memperhatikan kejadian itu langsung bertanya, "Ibu, kenapa uang kembaliannya tidak diambil? Bukankah ibu bilang kita harus hemat dan tidak boros?" Ibu tersenyum hangat. "Itu namanya sedekah, sayang. Sedekah tidak harus besar. Bisa sedikit, bisa juga dalam bentuk barang, atau bahkan ucapan baik. Yang penting niatnya tulus." Kata-kata itu membuat Bika terdiam. Ia belum sepenuhnya mengerti, tapi mulai memahami bahwa sedekah bukan tentang jumlah, melainkan tentang ketulusan hati. Ibu melanjutkan dengan lembut, "Sedekah itu seperti pintu kebaikan. Setiap kali kita membukanya, Allah membuka pintu rezeki yang lebih luas untuk kita. Kadang bukan berupa uang, tapi ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan yang tak ternilai." Malamnya, di rumah, Bika duduk di kamarnya sambil memandangi boneka kesayangannya. Boneka itu masih bagus, rambutnya rapi, bajunya bersih, dan warnanya cerah. Namun entah mengapa, setiap kali mengingat Lumi dan boneka lusuhnya, ada rasa hangat yang mengalir di dada. Rasa yang mengajaknya untuk berbuat sesuatu. Ia memandangi bonekanya lama sekali, lalu perlahan berkata pelan, seolah berbicara pada diri sendiri, "Boneka ini mungkin akan lebih berguna jika kuberikan pada Lumi." Keesokan paginya, ia menghampiri ibu dan berkata dengan mata berbinar, "Ibu, Bika ingin memberi boneka ini untuk Lumi. Boleh ya?" Ibu memandang anaknya, tersenyum bangga namun lembut. "Bonekamu itu kan kesayanganmu, Bika. Yakin ingin memberikannya?" Bika mengangguk mantap. "Iya, Bu. Karena Bika ingin belajar memberi dari hati, seperti yang ibu bilang kemarin." Ibu mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih. "Masya Allah, Nak. Itulah sedekah yang sebenarnya, memberi bukan karena berlebih, tapi karena cinta." Perkataan itu menjadi cahaya yang menenangkan. Kadang, manusia mengira sedekah harus besar dan mengorbankan banyak hal. Padahal, sedekah sejati adalah ketika hati rela melepaskan sesuatu yang dicintai demi orang lain yang lebih membutuhkan. Karena disitulah letak ujian terbesar, bukan pada jumlah yang diberikan, melainkan pada keikhlasan yang tersimpan di baliknya. Hari itu, Bika belajar bahwa memberi tak membuat seseorang kehilangan, justru menumbuhkan rasa yang lebih indah. Ia tersenyum, membayangkan Lumi tersenyum bahagia memeluk boneka yang baru. Di dalam hati kecilnya, Bika tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan dari apa yang dimiliki, tapi dari apa yang bisa dibagikan dengan tulus. Sore itu, mereka kembali ke panti asuhan membawa beberapa bingkisan dan boneka milik Bika. Saat bertemu kembali, Lumi terlihat terkejut menerima boneka itu. Matanya berkaca-kaca, suaranya lirih penuh rasa terima kasih. Bika hanya tersenyum dan berkata lembut, "Sekarang bonekanya jadi temanmu, ya." Dalam pelukan kecil di antara dua anak itu, tersimpan pelajaran besar, bahwa cinta dan kasih tidak diukur dari seberapa banyak seseorang memberi, tetapi dari seberapa besar ketulusan saat memberi. Dan dari kejadian sederhana itu, manusia belajar sesuatu yang abadi, bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan niat tulus, sekecil apapun, akan tumbuh menjadi keberkahan yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan oleh hati yang bersih.